Pemirsa, lonjakan ekspor ekonomi kreatif di Jawa Tengah bukan sekadar prestasi angka. Di balik angka ekspor yang menembus 53 triliun rupiah pada semester pertama 2025, terdapat gerakan besar industri kreatif yang menguatkan posisi Jawa Tengah sebagai magnet investasi baru di Indonesia. Lonjakan kinerja ekonomi kreatif Jawa Tengah dibeberkan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya saat menutup Hari Ekraf Nasional di Semarang. Berdasarkan data Bea Cukai, ekspor ekraf Jateng semester pertama tahun 2025 mencapai 53 triliun rupiah yang menempatkan provinsi ini berada di peringkat 2 nasional. Keberhasilan ekspor ini sejalan dengan masuknya investasi ekraf yang terus menanjak. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Jawa Tengah mencatat nilai investasi ekraf Jawa Tengah terbesar ketiga nasional, yaitu mencapai 11,45 triliun rupiah. Capaian itu menjadi sinyal kuat bahwa sektor industri kreatif di provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Lutfi ini mulai dipandang sebagai sektor masa depan oleh para investor. Ada puluhan kegiatan secara nasional, tetapi puncaknya kita buat di Jawa Tengah malam ini. Dan ini adalah bentuk apresiasi kami kepada Pemprov Jawa Tengah, Pak Gubernur dengan seluruh jajarannya, dan seluruh pegiat ekraf yang ada di Jawa Tengah, karena memang Jawa Tengah menunjukkan progres yang signifikan perkembangan ekonomi kreatifnya, baik dari investasi, ekspor, dan juga jumlah pegiat ekrafnya. Dan ini harapannya adalah ekraf dari Jawa Tengah juga akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di daerahnya, dan kami sangat mengapresiasi dan juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov, Gekraf, dan seluruh pegiat ekraf. Harapannya kita dukung Jawa Tengah banyak sekali, ada 12 kabupaten kota kreatif, dan ini kita akan dukung terus sehingga juga akan membantu tidak hanya lapangan pekerjaan tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kawendra Lukistian menyampaikan hal senada. Jawa Tengah sudah memiliki 12 kabupaten kota yang ditetapkan sebagai kabupaten kota kreatif atau kata kreatif. Antara lain, Kota Surakarta dengan seni pertunjukan, Kota Semarang dengan fashion, Kabupaten Rembang dengan kriya batik tulis lasem, dan Kota Salatiga dengan kuliner olahan singkong. Di samping itu, dari total 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, 27 diantaranya memiliki komite ekonomi kreatif untuk mendukung ekosistem kreatif. Ini adalah perayaan Hekrafnas ketiga setelah ditetapkan menjadi Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Yang pertama kita lakukan di luar Jakarta. Jadi tahun ini adalah pertama. Kita pilih Jawa Tengah, kenapa? Karena tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa ada 12 kabupaten kota yang sudah masuk kata kreatif, kabupaten kota kreatif. Tentunya potensinya besar sekali, dan saya melihat tadi juga sore teman-teman kalau menyaksikan, kita dorong ke depannya akan ada subsektor baru, subsektor ke-18, yaitu adalah ekonomi kreatif berbasis otomotif dan modifikasi. Karena besar sekali di sini, tadi aja di Jawa Tengah, di Semarang khususnya, pejuang-pejuang ekrafnya, praktisi-praktisinya, bahkan marketnya sudah mancanegara. Jadi kita harus kasih ruang selebar-lebarnya untuk pejuang ekraf yang di sektor yang belum terdata saat ini, yang sekarang mungkin nggak mungkin digabung dengan desain produk ataupun lainnya. Jadi harus ada subsektor baru ke-18 yang itu di Hekrafnas tahun ini kita dorong menjadi subsektor ke-18 adalah ekonomi kreatif berbasis otomotif dan modifikasi, seperti itu. Industri kreatif yang memiliki karakter inovatif, cepat tumbuh, dan berorientasi pasar mendorong tingginya minat investor. Mengimbangi tingginya minat investor, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan berbagai layanan prima, mulai dari kemudahan layanan perizinan, ketersediaan kawasan industri, infrastruktur logistik dari tol hingga pelabuhan, ketersediaan tenaga kerja terampil, upah yang kompetitif, hingga jaminan keamanan. Bahwa ekonomi kreatif itu tidak mengenal waktu, tempat, maupun umur, maupun usia. Bagaimana ekonomi kreatif ini menjadi backbone-nya ekonomi di Jawa Tengah, sehingga hari ini kita berkumpul momentum Hari Ekonomi Kreatif Nasional kami minta di Jawa Tengah. Kalau perlu tiap bulan Pak Menteri datang ke sini untuk bikin ekonomi kreatif. Sehingga harapan kami sebagai Gubernur Jawa Tengah,
Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada masyarakat, khususnya pelaku-pelaku ekonomi kreatif di tempat kita, secara tidak langsung akan memberikan Jawa Tengah lebih maju berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agresif mendorong geliat investasi, salah satunya lewat penyelenggaraan Central Java Investment and Business Forum (CJIBF). Tahun ini diselenggarakan 2 kali, yakni pada Mei dan November 2025. Nilai investasi yang berhasil disedot cukup besar. Pada penyelenggaraan November saja, berhasil menggait 34 investor dengan total modal yang tertanam 5 triliun rupiah. Hari ini nafasnya adalah Jawa Tengah merupakan sentral pembangunan nasional yang dilirik oleh semua negara, bahkan semua investasi. Karena tugas kita 15% itu adalah membangun PAD, yang 80% adalah dari investasi yang harus kita eksplorasi di wilayah kita. Bandara kita sudah bandara internasional. Kemudian revitalisasi Pelabuhan Tanjung Mas sudah diaksesori dari kementerian. Jadi tidak ada lagi kawasan industri kita yang sudah mulai berkembang. Jawa Tengah mempunyai sumber daya manusia yang kompetitif. Ini dibuktikan bahwa di Jawa Tengah mempunyai sekolah-sekolah vokasi yang siap pakai untuk disalurkan kepada dunia usaha. Vokasi-vokasi itu tidak cukup. Maka di tempat kita punya BLK, di mana BLK di masing-masing kabupaten provinsi tidak jualan program, tetapi program itu yang siap pakai kita konekkan kepada investasi di mana namanya dunia usaha itu ada. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat, hingga triwulan 3 tahun 2025, realisasi investasi Jawa Tengah telah mencapai 66,13 triliun rupiah dengan komposisi 50% dari penanaman modal asing dan 44% dari penanaman modal dalam negeri. Dari realisasi investasi itu, jumlah tenaga kerja yang terserap lebih dari 326.000 orang. Serapan ini menjadi tertinggi yang kedua di Pulau Jawa. Dari Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan.